Sejak 3 abad yang lalu, kopi masuk ke Indonesia. Dibawa oleh para pedagang kolonial dari Malabari, India ke Pulau Jawa. Komoditas kopi yang saat itu mulai digemari oleh berbagai kalangan di Nusantara mulai berkembang pada abad ke-16 dan 17 yang akhirnya kopi mulai banyak ditanam di Pulau Jawa. Sekarang, kopi sudah menjadi minuman relaksasi yang tidak hanya dinikmati karena rasanya yang nikmat, melainkan sudah menjadi salah satu minuman sajian utama selain teh. Bahkan tidak jarang, kopi menjadi tren dalam kehidupan sosial. Tidak terlepas dengan sejarah panjangnya di Nusantara, kopi juga mempunyai jejak cerita di Pendopo Notobratan, Kadilangu, Kabupaten Demak. Pendopo Notobratan adalah salah satu situs cagar budaya yang dimana di tempat inilah pada zaman dahulu para kepala perdikan dan pangeran pemimpin wilayah Kadilangu berada. Di pendopo ini ada banyak sekali tradisi unik selama masih digunakan sebagai rumah kepala perdikan sejak tahun 1883 sampai 1977, di mana ada banyak priyayi dan para abdi yang tinggal di lingkungannya. Dan dari situlah muncul adanya sajian khas untuk para abdi, tamu, dan kerabat keluarga turun-temurun dari Pangeran Witjil di pendopo itu. Sajian khas itu bernama kopi poro. Ini pun kuliner kuat, nah betul apa ya kopi. Nah ini namanya kopi poron ya, sedikit beras, kelapa, lajeng kopi. Dari tahun 67. Ini ndoro-ndoro swagi ngerupi. Di ceplok atas lembut, terus disirahi diayak. Pada waktu di mana pendopo Notobratan masih digunakan sebagai rumah kepala perdikan, kopi poro disajikan oleh abdi dalam yang tugasnya khusus membuat sajian minuman atau wedang. Kopi poro dibuat di dapur pungkuran pendopo Notobratan. Kopi murni pilihan dari Temanggung. Kelapa dan beras diolah sebagai bahan baku utama pembuatan kopi poro. Kelapa yang diiris berbentuk dadu dicampur dengan beras dan diaduk. Setelah itu, pawon kayu bakar dan wajan tembikar sudah siap untuk digunakan menggoreng bahan kopi pilihan tersebut. Proses memasak kopi ini kurang lebih memakan waktu sekitar 40 menit.
biji kopi yang sudah menghitam didinginkan untuk kemudian masuk dalam proses selanjutnya, yaitu deplok atau menumbuk halus campuran bahan tersebut. Dan kopi siap untuk diseduh. Dengan takaran 2 sendok kopi lawan 2 sendok gula, atau dikenal dengan istilah kuku tarung. Saat itu, kopi poro dibuat dalam jumlah yang sangat banyak dan disajikan di jam tertentu untuk para tamu, abdi, maupun kerabat keluarga yang menginginkannya. Di era sekarang, seiringnya pendopo Notobratan sudah tidak lagi menjadi rumah kepala perdikan, kopi poro pun sudah mulai jarang dibuat kembali karena prosesnya yang memakan waktu lama dan sudah mulai banyak tersedianya kopi instan. Namun, cita rasa khas kopi poro yang mempunyai aroma sedap dan rasa yang nikmat, sedikit gurih, tidak bisa tergantikan oleh kopi modern yang diproduksi secara instan. Oleh karena itu, dalam jumlah kecil, para abdi dalam pendopo Notobratan tetap melestarikan pembuatan kopi tradisional tersebut agar kopi poro tetap dapat dinikmati oleh para anak turunnya. Dan harumnya kopi ini akan tetap tercium serta bisa dirasakan sampai ke generasi selanjutnya. Enak dan kita Enak ya. lagi ya. Nah,